Shalom, selamat tahun baru buat kita semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur atas kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang begitu besar. Ini adalah hari yang baru, tahun baru, dan semua baru. Saya percaya juga di tahun yang baru ini kita punya impian yang baru, kita memiliki hati yang baru, kita mempunyai tujuan yang baru. Malam hari ini saya memberikan tema renungan bagi kita adalah hidup yang berkemenangan. Saya percaya saudara semua dan saya pengen hidupnya berkemenangan, betul ya? Kita menang dari sakit penyakit, kita menang dalam pekerjaan, kita menang dalam ekonomi, dan berbagai macam hal kita mau menang di tahun 2023. Kita percaya awal tahun ini adalah awal kemenangan bagi Bapak Ibu, saudara dan saya. Itulah sebabnya mari kita percayai firman Tuhan bahwa tahun ini adalah tahun anugerah bagi kita. Saya yakin juga anak-anak muda berkata, Pak, aku mau menang dalam hidup saya supaya saya bisa berkembang, supaya saya menjadi orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Mestinya begitu Bapak Ibu. Saya percaya doa kita tadi malam di pas jam 12. Tuhan terima kasih, Tuhan sudah tolong saya tahun 2022. Dan saya mau melangkahkan kaki di tahun 2023. Misteri tahun 2023 tidak ada yang tahu, betul ya? Itu adalah biarlah yang misteri itu kita serahkan kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi tahun 2023 ini. Maka saya mau mengingatkan kita melalui firman Tuhan ini, bahwa percayalah kita mempunyai kemenangan ketika kita berserah kepada Tuhan. Mari kita melihat Alkitab kita bersama-sama. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-10. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-10. Saya akan membaca ayat yang ke-6 dan Bapak Ibu membaca ayat 7 dan begitu seterusnya. 1 Samuel pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-10. Saya membaca ayatnya yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anak laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Silakan. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Silakan ayat 9. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang, 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca konteks ini, Daud sedang menghadapi masalah besar. Daud sedang menghadapi sebuah kekalahan. Daud sedang menghadapi pergumulan hidup. Mungkin pergumulan Bapak Ibu Saudara dan saya berbeda dengan Daud. Daud ini adalah kecil kata Alkitab, kecil, tapi imannya besar. Jangan melihat badan kita kecil seperti saya, badanku kecil kan. Tapi iman kita itu harus besar. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak muda, kita belajar dari Daud. Daud itu adalah seorang gembala. Daud itu adalah hanya dipercayakan 2-3 ekor kambing oleh ayahnya. Sedangkan kakaknya itu berperang. Mereka belajar, mereka mau perang jadi prajurit. Tapi Daud dipercayakan jadi apa? Gembala domba. Mana yang lebih enak? Jadi gembala domba atau jadi prajurit? Kalau zaman sekarang lebih enak jadi prajurit lah. Ngapain pelihara kambing? Mending kambingnya banyak. Kambingnya hanya 2-3 ekor. Tapi tahu saudara,
Dari 2-3 ekor kambing itulah Daud dipersiapkan Tuhan untuk menjadi orang hebat. Itulah sebabnya jangan pernah berkecil hati ketika mungkin dalam pekerjaan kita hanya dipercaya mungkin kita dipercaya hal yang kecil. Lakukan dengan baik. Mungkin itu salah satu cara Tuhan nanti kelak akan memakai hidup kita. Daud mempunyai masalah. Ketika kita membaca ayat ini, saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita menemukan bahwa rakyat yang bersama-sama dengan Daud itu sedang ditawan. Seorang raja ketika melihat rakyatnya ditawan, kira-kira perasaannya bagaimana? Hancur, sedih, tanggung jawab besar dihadapi. Itulah yang dihadapi oleh Daud. Itulah sebabnya ayat yang ke-6 sangat begitu luar biasa. Ayat yang ke-6 memberikan gambaran Daud pada saat itu. Daud di ayat yang ke-6 berkata demikian. Daud sangat apa? Terjepit karena rakyat itu mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Daud menghadapi masalah di sini. Orang-orang yang dia percaya, prajurit yang ada bersama dengan dia, orang-orang yang dipimpinnya hendak melempari dia apa? Batu. Alkitab mencatat Daud sangat terjepit. Tahu terjepitnya? Sudah tidak ada lagi jalan keluar. Artinya dia mau ke depan, gak bisa. Mau mundur, susah. Mau ke samping, susah. Mau ke belakang, susah. Tapi kita belajar dari Daud. Supaya hidup kita berkemenangan di tahun 2023 ini. Kita belajar dari Daud. Yang pertama yang Daud lakukan. Coba perhatikan. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Artinya rakyat itu sudah kecewa dengan Daud. Daud bukan pemimpin yang baik. Kata mereka, Daud bukan pemimpin yang bertanggung jawab. Anak istri kami ditawan, harta kami hancur, dibawa oleh orang-orang yang merampasnya. Tapi perhatikan baik-baik saudara yang dikasihi Tuhan. Coba lihat kalimat terakhir ini. Tetapi Daud apa? Menguatkan kepercayaannya kepada siapa? Kepada Tuhan. Supaya kita mengalami kemenangan hidup Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Maka hal yang pertama yang kita lakukan, kita harus menguatkan apa? Kepercayaan kita dengan Tuhan. Daud tidak takut, Daud tidak gemetar ketika orang-orang hendak melempari dia batu. Tetapi dia mengambil sebuah sikap bahwa saya harus menang atas persoalan ini. Dia menguatkan apa? Kepercayaannya kepada Tuhan. Jangan ketika kita menghadapi masalah, kita menjauh daripada Tuhan. Tapi dekatkanlah dirimu kepada Tuhan seperti Daud. Dia menghadapi masalah dalam hidupnya. Dia menghadapi di mana dipertaruhkan nyawanya di sana. Tetapi Daud, Alkitab mencatat, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kalau kita sakit, kuatkanlah kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau kita mungkin belum dapat pekerjaan, kita mungkin diremehkan orang hari ini, kita mungkin tidak dipandang orang hari ini, kita mungkin dianggap orang hanya beban keluarga, kita mungkin dianggap orang anak yang tidak berguna. Kuatkanlah kepercayaanmu kepada siapa? Kepada Tuhan. Bahwa Tuhan mempunyai masa depan. Daud tidak memusingkan diri dengan orang-orang itu. Betul ya Bapak Ibu? Kalau kita membaca ini, Daud tidak memusingkan diri kepada teman-temannya yang mau melempari dia batu. Enggak. Daud tidak melihat masalah yang besar, tetapi dia melihat Tuhan yang besar. Seberapa banyak kita tergantung dengan masalah karena kita tidak melihat Tuhan yang besar yang mampu menyelesaikan masalah kita. Maukah kita berkemenangan di tahun 2023? Kuatkan apa? Kepercayaanmu kepada Tuhan. Jangan lalai. Selalu saya ingatkan yang muda, karena kita ini banyak anak muda ya. Saya selalu ingatkan ini. Masa depanmu itu bukan tergantung di mana kamu lahir. Tapi masa depanmu itu ada di tangan Tuhan. Karena banyak orang yang terlahir mungkin dia yatim piatu, tetapi dia berhasil di dalam hidupnya. Karena dia mensandarkan masa depannya kepada Tuhan.
Kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Jangan goyang imanmu. Di saat yang lain tidak mau beribadah, ambillah sikap, saya mau bertemu dengan Tuhan. Investasikan waktumu kepada Tuhan. Maka percayalah, investasimu itu tidak pernah sia-sia. Orang kan berlomba-lomba investasi tanah, investasi rumah ya Bapak. Tapi itu semua semu loh. Gak ada yang dibawa mati. Betul ya Bapak Ibu, teman-teman. Tapi investasikanlah waktumu kepada Tuhan. Ibadahlah kepada Tuhan. Karena itu yang menyenangkan hati Tuhan. Lebih lagi kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya tahun 2023 saya menjadi orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Tuhan, saya percaya tahun 2023 di dalam pekerjaan saya mendapatkan promosi. Kan kira-kira begitu ya Bapak Ibu, kita dapat promosi. Saya percaya Tuhan tahun 2023 saya di bangku sekolah saya menjadi orang yang dikagumi orang. Betul betul? Jangan menjadi masalah. Daud menghadapi masalah supaya dia berkemenangan, dia ngapain? Menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Jangan sampai tahun 2023 ini kepercayaan kita kepada Tuhan semakin kendor, semakin amburadul. Tapi percayalah saudara, mungkin tahun 2023 ini berat, tapi ketika kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, kita akan mengalami kemenangan. Daud ketika dia menghadapi Goliat, dia berkata apa? Engkau mendatangi aku dengan pedang, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Daud tidak berkata, aku mendatangi engkau dengan keahlianku. Enggak. Tapi Daud berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Kalau ada masalah dalam hidup kita, serahkanlah kepada Tuhan. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan. Jangan serahkan kepada yang lain, tapi serahkan kepada Tuhan. Yang kedua, supaya hidup kita berkemenangan di dalam Tuhan, kita belajar dari Daud. Ketika dia menghadapi masalah, dia melakukan apa? Ayat yang ke-8. Perhatikan ayat yang ke-8, saudara yang dikasihi Tuhan. Ayat yang ke-8. Alkitab berkata, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Supaya hidup kita berkemenangan, jangan pernah melangkah tanpa melibatkan siapa? Melibatkan Tuhan. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar mereka? Iya kan? Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Haruskah aku keluar Tuhan? Jangan sampai karena kita egois, kita menunjukkan kepada orang saya bisa, kita melangkah tanpa Tuhan. Tahun 2023 ini, kita harus melangkah bersama dengan Tuhan. Amin. Bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang terbaik yang aku harus lakukan di tahun 2023 ini? Apakah aku harus melakukan A atau aku harus melakukan B? Atau apa maunya Tuhan? Alkitab mencatat, Daud bertanya kepada Tuhan. Jangan sampai kita melangkah 364 hari lagi ke depan, kita tidak pernah bertanya kepada Tuhan, apa sih maunya Tuhan? Apa sih yang Tuhan kehendaki aku lakukan? Dalam pelayanan juga begitu. Apa sih yang Tuhan mau kerjakan di tahun 2023 ini buat pelayanan saya? Begitu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita harus belajar bertanya kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui doa kita. Kita melangkah dari rumah, kita harus bertanya kepada Tuhan. Tuhan, aku mau melangkah hari ini. Tuhan merestui aku enggak? Yang muda juga saya ingatin. Kalau tahun 2023, Tuhan, benarkah dia orang yang tepat buat saya? Benarkah Tuhan pekerjaan ini adalah pekerjaan yang tepat buat saya? Kita harus awali tahun ini dengan sebuah pertanyaan kepada Tuhan. Bertanyalah kepada Tuhan sedemikian rupa. Seperti seorang anak bertanya kepada ayahnya. Pernahkah bertanya kepada Bapa? Pernah. Bertanyalah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bertanyalah sungguh-sungguh seperti Daud. Haruskah aku mengejar mereka?
Di tengah-tengah keputusasaan orang mungkin di sekeliling kita, masih ada Tuhan yang menolong kita. Bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus aku perbuat di tahun 2023 ini? Apa yang harus aku kerjakan untuk Tuhan? Supaya aku semakin hari dalam pelayanan semakin maju. Apa yang harus aku kerjakan Tuhan? Kita kan gak mengejar musuh ya. Gak seperti Daud kan. Kita gak kejar musuh. Tapi ada musuh terbesar dalam diri kita. Dalam diri seseorang itu sebenarnya internal itu yang lebih berbahaya. Tahu internal enggak? Yang dari dalam itu yang lebih berbahaya daripada eksternal. Musuh terbesar itu terkadang diri kita sendiri, bukan orang lain. Itulah sebabnya Daud di tengah-tengah orang yang mengikut dia putus asa. Dia bertanya kepada Tuhan. Lalu Tuhan diam enggak? Enggak. Firman Tuhan berkata apa? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat apa? Menyusul mereka. Daud punya kekuatan baru ketika dia bertanya kepada Tuhan. Daud mempunyai spirit positif ketika dia bertanya kepada Tuhan. Mungkinkah kita berdoa tidak dijawab oleh Tuhan ya? Hari-hari ini mungkin kita rasa begitu ya. Tapi percayalah saudara, mungkin Tuhan tidak berbicara secara audible dengan kita. Tapi terkadang dia berbicara lewat firman. Terkadang dia berbicara tentang satu peristiwa dalam hidup kita. Dia berbicara melalui peristiwa A ke peristiwa B. Daniel ketika dia menghadapi masalah, dia dilempar ke gua singa. Dia mengambil sebuah sikap, apa? Berdoa. Dia kuatkan imannya kepada Tuhan. Bertanyalah di tahun 2023 ini. Apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Jangan kita hidup sembarangan. Ya toh? Bapak Ibu, kita harus belajar ya. Perkembangan zaman itu sedemikian canggih. Betul ya? Kita melihat sudah mulai ada uang digital. Tahu uang digital enggak? Kita tidak pegang lagi uang receh itu nanti. Kita tidak pegang lagi uang yang 5.000, 10.000. Tapi dibuat dalam bentuk digital. Artinya kita belanja besar kemungkinan sudah tidak lagi menggunakan uang cash nanti. Betul ya? Kita akan menggunakan teknologi. Tapi sampai kapan teknologi itu kita gunakan? Bahkan kalau kita melihat berita ngeri-ngeri sedap. Betul. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Makanya kita wajib bertanya kepada Tuhan. Jangan hanya bertanya kepada pacar kita, kepada istri kita. Sudah makankah? Ada uangkah? Ada inikah? Tapi kita belum pernah bertanya kepada Sang Pencipta kita. Yang terakhir, yang kita pelajari Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Supaya hidup kita berkemenangan di tahun 2023 ini. Yang pertama tadi apa? Harus menguatkan apa? Kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus bertanya, melibatkan Tuhan atau mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, kita harus bertindak. Ketika kita berserah kepada Tuhan, kita sudah bertanya kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah kita harus bertindak. Sebab Alkitab berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Tahu Bapak Ibu? Jangan mengaku orang beriman tetapi tidak pernah ke gereja. Jangan mengaku orang beriman tapi tidak pernah terbeban melayani Tuhan. Tapi katanya orang beriman. Kamu orang beriman enggak? Iya. Kamu orang datang ke gereja? Iya. Buktinya apa? Kita mengasihi Tuhan. Buktinya apa? Kita mencintai Tuhan. Ketika kita berani mengatakan aku mencintai Tuhan, pasti ada disertai dengan apa? Bukti. Betul ya? Tidak ada orang pacaran, dia bilang, aku suka sama kamu. Tidak ada buktinya. Tidak pernah chat. Betul ya? Tidak pernah komunikasi. Katanya orang pacaran. Tapi tidak pernah komunikasi. Adakah orang pacaran demikian? Enggak. Nah begitu juga dengan kita. Ada tindakan. Kalau kita mau menang, kita harus merubah pola hidup kita. Kita harus mau hidup berkualitas di hadapan Tuhan. Kita hidup bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Itulah Daud ketika dia lepas bertanya kepada Tuhan. Ayatnya yang berikut, dia melanjutkan pengejaran. Orang-orang itu dikejar. Artinya Daud bertindak. Berapa orang? 600 orang.
yang bersama-sama dengan Daud. Tetapi Alkitab mencatat 200-nya sudah lemah. Artinya dia tidak punya kekuatan lagi. Mereka ini yang bersama-sama dengan Daud sudah capek, lelah, letih. Tapi Daud berani pergi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau membaca keutuhan teks ini, maka kita menemukan Daud mengalami kemenangan besar. Dia merampas harta orang-orang Amalek itu. Kenapa dia bisa merampas demikian? Dia menang gak? Menang. Dia kembalikan orang-orang itu. Dia kembalikan anak-anak laki-laki itu. Dia kembalikan harta yang sudah hilang. Maka malahan dia berkelimpahan. Ketika kita membaca selanjutnya, dia mendapat semua harta orang-orang Amalek diambil oleh Daud. Karena apa? Karena sebelum dia bertindak, dia sudah melibatkan Tuhan. Ketika kita melibatkan Tuhan, percayalah, janji Tuhan itu ya dan amin. Jangan berkata, aduh capek pak, lelah, letih, lesuh. Setiap hari doa, setiap hari harus ibadah, setiap hari ini. Itu adalah tindakan iman kita. Bapak Ibu, kita bersyukur loh. Kita di Kalimantan Timur ini kita menikmati cuaca yang segar. Betul ya? Cuaca yang cerah dan semua cerah. Jakarta sedang banjir loh Bapak Ibu. Adik saya tadi di tempat mereka tinggal sudah masuk air sekitar 50 cm. Artinya sudah tinggi kan? Kita di sini kan menikmati tahun baru Natal dengan luar biasa. Di Jakarta sana mereka sedang bergumul tentang banjir. Tadi gembalanya WA, karena saya ada satu di grup di sama gembalanya, mohon maaf hari ini ibadah diliburkan karena gereja sedang banjir. Ya kan? Kita menikmati udara yang segar. Makanya kita bertindak Bapak Ibu. Jangan lelah untuk bertindak. Jangan hitung-hitungan waktu ketika kita pelayanan Bapak Ibu. Hitung waktu, hitung tenaga, hitung suara, hitung talenta. Kita diberikan talenta oleh Tuhan itu supaya kita bisa bermanfaat. Betul ya? Supaya kita bisa berguna bagi yang lain. Pergunakan sedemikian rupa. Tuhan bilang ketika seorang raja, dia pergi, dia tinggalkan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Yang 1 talenta tidak dikembangkan. Akhirnya tidak mengalami pertumbuhan. Dan dia dihukum oleh raja itu. Yang 2 dia bertindak. Yang 5 bertindak. Dan ditambah-tambahkan. Percayalah ketika kita melayani Tuhan di altar ini. Atau kita duduk di bawah ini. Kita mendengar firman Tuhan dengan baik. Kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Percayalah benih itu akan tumbuh dalam diri kita. Jangan kita hanya mendengar. Tetapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini kita belajar supaya hidup kita berkemenangan seperti Daud. Pertama tadi apa? Kita harus apa? Menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang kedua, sebelum melangkah kita harus bertanya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus apa? Bertindak. Berikan bukti bahwa kita betul-betul mencintai Tuhan. Bahwa kita betul-betul takut kepada Tuhan. Jangan lagi mau hidup sama seperti tahun 2022. Kalau kita hidup di dalam dosa, kita hidup di dalam hawa nafsu, matikanlah itu di tahun 2023. Percayalah kemuliaan Tuhan akan berjalan di dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi Engkau tidak pernah berhenti berbicara dalam hati kami Bapa. Engkau mengingatkan kami melalui peristiwa yang dialami oleh Daud, di mana dia kejepit, di mana sudah tidak ada lagi jalan keluar bagi masalahnya. Tetapi dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Biarlah kami juga di awal tahun ini, di awal bulan ini, kami menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Sehingga kami mengalami hidup yang berkemenangan, sehingga kami mengalami hidup yang berkelimpahan, sehingga hidup kami diberikan kelancaran dalam pekerjaan, diberikan anugerah untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, sehingga kami bisa beribadah di hari Minggu, sehingga kami bisa bersekutu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya